pikiran kita, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang nyaman, kita mulai untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini adik-adik sekolah minggu akan melakukan ibadah sekolah minggu. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati mama papa yang ada di rumah, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati setiap orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa, mari kita angkat pujian dengan pujian Tuhan Gembalaku yang baik. Sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih di pagi yang cerah ini Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan untuk kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Walaupun saat ini kami harus bersekolah minggu dari rumah, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang melayani ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk adik-adik kita baca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semuanya.
Pembacaan kali ini diberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, dari pembacaan kita tadi membahas tentang gembala dan domba. Sebelumnya Kak Alda mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu tugas gembala itu apa sih? Mungkin kalau di sekitar kita jarang ya gembala domba, kebanyakan gembala sapi, gembala kambing. Nah, Kak Alda mau tanya, apa sih tugas gembala? Kalau sekarang tugas gembala enak. Kambing, sapi, atau dombanya sudah ditaruh di kandang. Tinggal para gembala itu mengambil rumput liar atau rumput yang memang sengaja udah mereka tanam. Rumput itu diambil, kemudian dibawa ke kandang. Kemudian tugasnya gembala selanjutnya mengambil air, ditaruh deh di tempat minum domba, sapi, atau kambingnya. Nah, adik-adik, kalau para gembala zaman sekarang, berapa banyak sih jumlah peliharaannya? Paling 100, paling banyak. Tapi, tahu nggak sih adik-adik, gembala pada zaman dahulu itu tugasnya berat banget loh. Kenapa berat? Nah, nih gambar gembala zaman dulu. Gembala itu ternyata banyak banget hewan peliharaannya. Dombanya bisa ribuan. Adik-adik bisa bayangin, dombanya ribuan. Wow, banyak banget ya. Terus gimana dong domba-domba itu? Domba-domba itu nggak didiemin di kandang. Domba-domba itu dibawa ke padang rumput yang luas. Jadi seorang gembala harus membawa ribuan domba ke padang rumput yang luas. Setelah itu gak cuma dibawa ke padang rumput yang luas, mereka harus mencari sungai supaya domba-dombanya bisa minum. Dan adik-adik jangan bayangkan, oh paling jaraknya dekat, ternyata enggak. Zaman dahulu, para gembala bisa membawa peliharaannya jauh berkilo-kilometer karena gak mudah mencari padang rumput yang luas untuk ribuan dombanya. Waduh, berat ya ternyata. Belum lagi kalau di padang rumput yang luas itu ada musuh. Siapa musuhnya? Bisa kawanan domba lainnya, atau ternyata bisa juga hewan buas. Waduh, tugas gembala berat banget. Gimana caranya domba yang ribuan itu gak tercecer hilang? Nah, kalau kita bandingkan, ternyata tugas gembala zaman dulu dan sekarang beda ya. Dan kalau dari bacaan kita, Daud adalah seorang gembala. Kalian bisa bayangin ya, tugasnya gembala tadi berat. Apalagi gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang hafal dombanya yang mana saja. Karena kalau nggak hafal, nanti bisa campur sama domba-domba lainnya. Gembala yang baik harus punya strategi biar domba-dombanya nggak kelaparan, nggak kehausan. Terus gembala yang baik harus bisa ngeliatin domba-dombanya. Kalau ada dombanya yang ketinggalan, dia harus bisa gabungin lagi domba-dombanya yang banyak itu. Atau kalau ada dombanya yang kepleset, tugasnya gembala ngapain? Mengangkat domba itu, menolong domba itu. Makanya kalau zaman dahulu, para gembala itu memakai tongkat dan memakai gada. Gada itu apa ya? Nah, ini dia namanya gada. Tongkat yang di atasnya seperti ada lingkaran. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya gada itu kalau ada domba yang kepleset ke jurang,
Si gembala bisa mengasihkan gada itu ke badan dombanya biar bisa keangkat. Loh kak, kenapa nggak gembalanya aja turun ke jurang terus ngangkat? Wah, bahaya ya adik-adik. Nah, waktu itu Daud lagi menggembalakan domba-dombanya, dia membayangkan, enak banget kalau aku sebagai domba, kemudian aku digembalakan oleh gembala yang baik. Enak banget ya, aku nggak akan kelaparan, aku nggak akan kehausan, dan aku pasti akan selamat. Itu yang dibayangkan oleh seorang Daud. Kemudian Daud membayangkan, wah, gembala yang baik itu adalah Tuhan. Kenapa gembala yang baik itu adalah Tuhan? Karena Tuhan itu nggak akan pernah membawa kita ke tempat yang salah. Kadang kita khawatir ya adik-adik ya. Aduh, saat ini keadaan lagi kayak gini, kita khawatir. Gimana ya? Kedepannya apakah kita bisa bersekolah atau enggak? Atau mungkin yang saat ini adik-adik sekolah bukan di sekolah yang diinginkan. Duh, kenapa ya? Kok aku sekolah di sini? Aku kan pengennya sekolahnya di sana. Tapi nggak usah khawatir adik-adik. Tuhan kita itu baik. Tuhan selalu menempatkan kita di tempat yang baik. Tuhan selalu membawa kita ke tempat yang baik. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik yang selalu membawa anak-anaknya ke tempat yang baik. Kemudian kenapa sih Tuhan itu gembala yang baik? Selain tadi, Tuhan itu gak akan membawa kita ke tempat yang salah. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga kita belajar bahwa Allah itu selalu punya rencana hidup yang baik untuk kita dan selalu menuntun kita. Seperti gembala yang selalu menuntun domba-dombanya ke tempat yang terbaik supaya tidak kelaparan, kehausan. Gitu juga dengan Tuhan. Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk hidup kita. Walau terkadang kita sebagai manusia sering marah-marah ya. Aduh, kok Tuhan sih, ini kan bukan rencana saya kayak gini. Rencana saya itu Natalan besok saya mau pakai baju bagus, saya mau jalan-jalan. Tapi Tuhan sekarang corona, saya nggak bisa Natalan jalan-jalan karena ada peraturannya, kita harus diam di rumah. Tapi tenang adik-adik, Tuhan selalu punya rencana hidup yang baik untuk kita semua. Walaupun keadaan kita seperti ini, kita tidak bisa leluasa kemana-mana, tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Nah, dari ayat yang keempat, Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan juga punya rencana yang indah buat hidup kita. Walau kadang kita terjatuh, kepleset, tapi ingat, Tuhan akan selalu menuntun kita. Tuhan akan merancang setiap langkah hidup kita yang terbaik. Kemudian, di ayat yang ke-5, Allah itu tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan selalu mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Itu ya adik-adik. Kemudian di ayat yang ke-6, Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, kita bulan depan sudah bulan Desember. Ternyata Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi sebulan lagi kita mau Natalan nih. Kita siapkan yuk hati kita siapkan diri kita supaya kita bisa menerima kedatangan Tuhan dengan baik. Nah, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Maka kita harus bersyukur untuk setiap berkat yang udah Tuhan kasih. Berkat apa sih yang udah Tuhan kasih? Salah satunya coba pagi ini, adik-adik udah mengucap syukur belum buat berkat nafas kehidupan yang Tuhan kasih? Coba pagi-pagi kita bangun, masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Itu adalah salah satu berkat yang terbesar dalam kehidupan kita ya. Coba bayangin kalau pagi-pagi pas bangun ternyata kita udah gak dikasih nafas. Itu berarti kita gak bangun ya adik-adik, sudah mati. Ya, itu sih namanya kita sudah tidak bisa menikmati berkat yang lainnya. Makanya berkat Tuhan itu banyak, mulai dari nafas kehidupan, terus berkat
mama papa yang baik, terus juga berkat Tuhan kita masih bisa bersekolah walaupun saat ini adik-adik harus bersekolah secara online. Itu harus kita syukuri. Karena banyak juga loh adik-adik di luar sana yang tidak bisa bersekolah karena keadaan seperti ini. Jadi berkat itu tidak harus melulu tentang uang. Berkat itu banyak, bahkan hal-hal yang sederhana seperti yang tadi. Maka kakak mau ajak adik-adik, yuk kita syukuri semua berkat yang Tuhan kasih. Baik mungkin yang berkat dianggap adik-adik sederhana ataupun berkat yang luar biasa. Jangan hanya mensyukuri berkat yang kelihatan menyenangkan aja. Kalau misalnya berkat dapat uang banyak, berkat dapat hadiah, baru deh adik-adik bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih aku udah dikasih berkat. Giliran yang bangun pagi masih dikasih nafas, adik-adik lupa bangun tidur langsung nyariin HP-nya. Siapa tuh adik-adik yang kayak gitu? Atau mungkin bangun tidur harusnya mengucap syukur udah dikasih berkat nafas, malah adik-adik langsung nyetel TV. Apalagi sekarang adik-adik belajarnya dari rumah ya. Atau mungkin bangun tidur bukan berdoa, malah buka laptopnya langsung sekolah. Nah, mari kita mulai untuk bersyukur untuk setiap berkat yang udah Tuhan kasih ke kita. Pesan kakak, walaupun keadaan kita saat ini, jangan lupa kita untuk bersyukur atas berkat yang Tuhan kasih untuk kita semua. Demikian pembacaan dan renungan firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, sebagai rasa ungkapan syukur, mari kita memberikan persembahan dengan menyerahkan ke gedung gereja melalui TU atau melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai ungkapan rasa syukur, mari kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Yuk adik-adik, kita tepuk tangan ya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita siapkan kertas, kemudian kita siapkan spidol. Kalau adik-adik tidak punya spidol warna-warni di rumah, boleh diganti dengan pensil warna atau pulpen. Kemudian kita siapkan gunting. Yuk, ikuti gimana cara membuat aktivitas minggu ini. Pertama, adik-adik taruh tangan kiri adik-adik di atas kertas. Kemudian adik-adik gambarkan tangan adik-adik dengan spidol. Seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, angkat tangan adik-adik, kemudian bisa adik-adik gunting gambar tersebut. Buat adik-adik yang belum bisa menggunting, boleh minta bantuan mama, papa, atau kakaknya ya. Jadinya seperti ini adik-adik. Buat adik-adik yang punya pensil warna atau krayon, boleh gambarnya diwarnain ya. Setelah itu, adik-adik tulis di tengah-tengah tangan itu berkat Tuhan apa sih yang sudah Tuhan kasih di dalam hidup adik-adik.
yang Tuhan kasih dalam hidup kakak yaitu yang pertama, sudah diberi nafas kehidupan. Kemudian berkat yang kedua, sudah dikasih mamah dan papa yang baik. Nah, adik-adik boleh tulis berbagai berkat lainnya di tangan itu ya. Nah, ini dia hasil aktivitas minggu ini. Jangan lupa ya adik-adik foto atau adik-adik buat video dan di-share di grup sekolah minggu. Selamat mencoba! Yuk adik-adik, kita berdoa syafaat bersama yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita lipatkan tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Mulai dari kami memuji Tuhan, kami membaca firman-Mu, dan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, semoga apa yang sudah kami dengarkan, kami bisa lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami bisa belajar untuk selalu bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada kami, yang terkadang kami lupa untuk bersyukur. Tuhan, walaupun di tengah-tengah keadaan seperti saat ini, kami mau berdoa, Kau selalu membimbing, menjaga, dan memberkati kami, Tuhan, agar selalu kami diberi kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses sekolah kami, walaupun harus kami lakukan dari rumah, tapi kami percaya Engkau selalu membimbing kami, anak-anak-Mu, sehingga apa yang kami lakukan baik adanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mama papa kami, dalam proses mereka bekerja dalam keadaan seperti ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk bekerja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Dalam setiap rencananya kami percaya Tuhan memberikan rancangan yang terbaik untuk gereja kami. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kehidupan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa agar selalu diberikan ketenangan sehingga kami bisa hidup dengan baik. Demikianlah Tuhan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan kita tidak pernah terbatas loh. Tuhan selalu beserta kita dalam keadaan apapun. Jadi, adik-adik selalu sukacita dan selalu bersyukur. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dalam kebaktian sekolah minggu secara daring. Dan dengarkan pesan berikut ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ingat pesan Ibu. Tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat. Untuk memutus mata rantai COVID-19. Hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. Agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat